Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik coaching tugas calon guru penggerak 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Eka Irawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 5 Bangkalan. Di sini saya sebagai pengamat dan perkenalkan rekan saya Tuti Mardiani. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Lucia Magdalena berperan sebagai coach. Baik, mari kita saksikan praktik coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Sebagai coach, kira-kira hari ini apa yang sudah Ibu siapkan? Pada kesempatan ini saya tadi sudah menyiapkan percakapan yang akan saya lakukan dengan coach, yaitu dengan Kita yang mestinya pasti dengan menggunakan alur theta dan juga praktek coachingnya. Di sini ada rubrik penilaian, Ibu, ada 3 hal, yaitu tentang yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga pemberdayaan kucing. Ya. Dari ketiga kriteria ini mungkin Ibu bisa mengambil beberapa saja, mungkin Ibu mengambil yang mana? Pada praktik coaching nanti saya akan mengambil kompetensi mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kira-kira untuk mendengarkan aktif ini ambil di skala berapa Bu Tuti nanti? Saya akan berusaha untuk berada di skala 4, yaitu bebas dari judgment, kemudian bebas dari asumsi juga. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan saya mungkin bisa berada di skala 3, yaitu bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi. Untuk pertanyaan berbobot tersendiri mau ngambil yang keberapa? Untuk pertanyaan berbobot saya berusaha untuk mengambil posisi di skala 4. Skala 4 yaitu saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dan berusaha untuk mendengarkan kunci saya. Baik, jadi Bu Tuti dalam pengembangan kompetensi coaching hari ini Ibu mendengarkan aktif di skala 4 dan pertanyaan berbobotnya di skala 4 juga ya. Semoga sukses ya hari ini Bu Tuti. Amin. Silahkan untuk melakukan coaching bersama rekan Bu Tuti. Ya, terima kasih Mbak Eka. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tuti, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lucy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Bu Tuti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Maaf Bu Tuti, apakah Bu Tuti punya waktu ya? Saya mau sedikit bercerita Bu. Silahkan Bu Lucy, saya masih ada waktu sebelum jam mengajar. Terima kasih Bu Tuti. Begini Bu ya, saya menemui suatu masalah di mana akhir-akhir ini pada saat pembelajaran saya di kelas itu ada salah satu siswa yang suka membuat mengalihkan perhatian teman-temannya gitu Bu pada saat pembelajaran Bu. Jadi Bu Lucy pada kesempatan ini akan menceritakan tentang salah seorang siswa Bu Lucy di kelas yang troublemaker ya, suka membuat keributan di kelas pada saat Bu Lucy mengajar. Begitu ya Ibu? Ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya mengharapkan adanya solusi tentang permasalahan saya tentang murid saya tersebut Bu Tuti. Ya, baik Ibu. Apa yang telah dia lakukan sehingga Ibu Lucy berpendapat bahwa dia adalah troublemaker di kelas? Ya, kalau boleh saya ingat-ingat kembali Bu yang saya alami di kelas dia. Kalau pas pembelajaran di kelas, salah satu murid tersebut dia sukanya berkeliling ke kelas Bu, ke bangku teman-temannya yang lain, mulai dari pura-pura meminjam bolpen, tip pensil, atau kemudian
izin ke toilet, bahkan mengganggu temannya sampai temannya itu menangis gitu Bu. Oh, begitu aktif sekali ya, itu ya. Ya, aktif sekali. dengan sikap siswa yang seperti itu, situasi ideal apa yang Ibu Lucy harapkan dari anak tersebut? Saya tuh mengharapkan pada saat pembelajaran siswa itu fokus Bu memperhatikan pembelajaran Bu, supaya pembelajaran itu bisa kondusif dan berjalan dengan baik. Ya, begitu. Jadi Bu Lucy menginginkan bahwa pada saat Bu Lucy menjelaskan materi, pada saat pembelajaran di kelas, semua siswa tanpa terkecuali menyimak penjelasan Ibu Lucy dan fokus pada pelajaran. Begitu ya Ibu Lucy ya? Ya, saya ingin seperti itu Bu. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Menurut saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan sebagai guru. Yang paling pertama adalah saya perlu merancang pembelajaran metode pengajar yang bervariasi Bu, di mana kita tahu bahwa setiap murid itu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Hal itu kita tidak bisa menyamaratakan bahwa siswa itu harus sama gitu. Jadi mereka punya keunikan masing-masing. Maka itu kita harus merancang pembelajaran yang bervariasi dengan metode mengajar yang beragam. Itu yang pertama. Kedua adalah kita harus mulai stop memberi label Bu. Dari bilang troublemaker, kita harus stop memberi label kepada siswa bahwa oh siswa ini, si A ini nakal, si B ini bandel. Karena dengan memberi label itu tidak mengatasi masalah yang kita hadapi. Tapi kita harus lebih fokus pada hal-hal positif yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, juga perlu kita pahami mengapa siswa tersebut tidak bisa diam. Mengapa dia suka bergerak begitu. Maka kita harus memahami potensi apa yang dimiliki oleh siswa. Mengapa dia kok hiperaktif gitu dan tidak bisa tenang gitu. Jadi mungkin saja dia hiperaktif pada saat dia bosan atau sudah merasa jenuh dengan pembelajaran tersebut, jadi dia tidak bisa konsentrasi atau tidak fokus dengan pembelajaran. Keempat, mungkin kita juga harus menjadi pendengar yang baik ya Bu sebagai guru, bahwa kita harus mencari waktu siswa tersebut, kita ajak untuk berbicara apa yang membuat dia senang pada saat pembelajaran. Kita harus tahu dia memiliki pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga kita berbicara dari hati ke hati supaya dia merasa nyaman dan bisa menyampaikan semua unek-uneknya. Yang kelima juga kita bisa berkomunikasi dengan wali murid yang bisa kita lakukan pada saat pembagian rapor begitu. Ya, baik Bu Lucy, dengan kelima langkah yang Ibu rencanakan tadi, mulai dari merancang metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian stop, jadi berhenti memberikan label pada siswa, kemudian memahami siswa, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan juga melakukan kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira sekarang apa rencana Ibu Lucy untuk menyelesaikan masalah ini? Saya berencana Bu ya membuat pembelajaran yang menyenangkan ya, mulai dengan menerapkan metode belajar yang banyak melibatkan aktivitas, karena siswanya kan tidak bisa diam. Jadi aktivitas mulai dari games, diskusi, atau kemudian bermain peran, juga menggunakan sumber belajar yang beragam, mulai video YouTube, kemudian gambar-gambar supaya dia lebih menarik gitu Bu. Ya, kemudian juga saya memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat siswanya Bu, karena kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa tidak terpaksa dalam melaksanakan tugas, tapi dia melaksanakan tugas yang dia mau. Contohnya misalkan dia mau tugasnya bentuk drama, bentuk lagu, atau bentuk puisi, maupun bisa juga berupa laporan digital. Ya, bagus sekali itu Bu Lucy ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, Bu Lucy akan berusaha merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan bagi siswa, karena memang seperti kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami pelajaran. Bu Lucy juga tadi sudah ingin menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu bisa dipahami siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa. Itu bagus sekali Bu Lucy. Dan mudah-mudahan rencana Bu Lucy itu berhasil. Kira-kira dengan rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu
pembicara yang tadi, apa komitmen yang akan Ibu Lucy terapkan di sini? Ya, saya berkomitmen untuk konsisten Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar, dengan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat melaksanakan merdeka belajar Bu. Karena saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Saya akan serahkan pemberian sumber belajar kepada murid-murid saya sesuai minat dan bakat mereka Bu. Ya, jadi komitmen Bu Lucy yaitu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sekali sumber belajar, jadi untuk mengeksplorasi materi bagi siswa. Itu komitmen yang bagus sekali Bu, dan saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi sekali, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Bu Lucy. Amin. Terima kasih Bu Tuti atas waktu sharingnya. Ya, sama-sama Ibu Lucy. Terima kasih. Sebelum kita menutup coaching kita pada hari ini, kira-kira sesuai dengan rencana Bu Lucy, langkah-langkah tadi yang akan Bu Lucy kerjakan, kira-kira Bu Lucy berada pada skala berapa ya? Saya tidak mau terlalu tinggi, juga tidak mau terlalu rendah Bu ya, karena menurut saya berada pada skala 7 Bu, menurut saya. Skala 7 ya Bu Lucy ya, dan tidak menutup kemungkinan nanti skala Bu Lucy akan meningkat ya, jadi 8, 9 atau mungkin sampai ke 10 di tahap terakhir itu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lucy, dan mudah-mudahan apa yang Ibu Lucy utarakan pada hari ini bisa teratasi dan bisa berhasil. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya, saya merasa senang sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang perlu saya tanyakan Bu Tuti ya. Jadi tadi apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan terkait indikator yang Ibu inginkan? Ya, pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya dengan coach saya tadi Ibu Lucy, saya sudah memberikan pertanyaan Buat ya. kepada Ibu Lucy, dan di sana Ibu Lucy sudah menjawab dengan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya juga tadi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita, dan Juga sudah melakukan mendengarkan aktif dan dengan memberikan pertanyaan berbobot. Dan Bu Lucy juga dengan kasusnya sudah bisa mencari solusi sendiri sesuai dengan tadi pertanyaan yang diberikan arahan dari saya. Baik Bu Tuti, jadi dari pengamatan saya selama kegiatan coaching tadi, Ibu sudah menggunakan alur tirta ya, tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah masuk semua tadi Bu Tuti. Di sini Bu Tuti juga sudah memberi penguatan yang mana seorang coach bisa mencari solusinya sendiri ya. Dari kesalahan yang ada. Dan kedua kompetensi yang Ibu pilih tadi sudah berjalan dengan lancar. Sekarang pertanyaan satu lagi Bu Tuti. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Karena ini merupakan pelaksanaan praktik coaching yang pertama, tentunya masih banyak kekurangan bagi saya sebagai seorang coach, dan saya nanti akan lebih mengembangkan kompetensi saya, yaitu dengan lebih sering melakukan latihan coaching kepada rekan sejawat atau mungkin Kepada siswa yang sedang bermasalah. Baik Bu Tuti, jadi dari kompetensi yang Ibu kembangkan sudah bagus, dan Ibu akan mengembangkan lagi kompetensi lain, yaitu ingin selalu melatih diri untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan sesama guru maupun kepada siswa.
Semoga Bu Tuti sukses dan terima kasih. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.